podcast Klinik Harum Medika, solusi sehat keluarga Anda. Di episode kita kali ini kita akan membahas mengenai cedera olahraga. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita kedatangan salah satu narasumber yang spesial. Beliau merupakan salah satu dokter umum di Klinik Harum Medika, yaitu Dr. Ari Wicaksona Alifoka. Selamat datang dokter. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai cedera saat olahraga, kita cari tahu dulu, kita kenali dulu perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga itu apa sih dok? Nah ini, kalau Mbak biasanya olahraga apa yang Mbak lakukan? Jalan atau lari? Jalan atau lari, gitu ya. Menurut Mbak itu olahraga atau aktivitas fisik? Kalau jalan mungkin lebih ke aktivitas fisik kali ya dok, karena kan dilakukan setiap hari, ya nggak sih dok? Jadi kalau orang umum ya di dunia ini lah, intinya tuh kayaknya tuh apa-apa yang dilakukan itu olahraga. Padahal salah. Nggak semuanya yang kita lakukan itu adalah olahraga. Tetapi setiap olahraga adalah aktivitas fisik, kan gitu. Karena kan tetap ada gerakan segala macam itu ya. Misalnya nih, ada yang suka lari gitu, atau suka main bola atau main badminton kan, mereka pasti bilang gini, ayo kita main badminton gitu kan, ayo kita main bola gitu. Bukan bilang ayo kita olahraga bola. Nah, jadi bedanya adalah untuk memberitahu sesuatu itu olahraga itu banyak banget Mbak. Yang pertama harus rutin, dilakukannya rutin gitu. Rutinnya itu biasanya dalam waktu satu hari berapa kali, atau dalam waktu satu minggu berapa kali. Saya rutin berapa kali? Setahun sekali. Itu mah puasa kali ya, gitu ya. Gitu. Jadi pertama rutin dulu, baik waktunya, nanti ada frekuensinya, kemudian ada namanya pelatihnya Mbak. Jadi kalau kita main nggak ada pelatih, itu belum olahraga. Berarti kalau kita misalnya main bola, cuman ada kawan-kawan gitu aja, berarti itu bukan olahraga ya dok? Namanya main bola. Bukan olahraga. Bola. Gitu. Kalau olahraga berarti harus ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Yang kedua, dalam melakukan suatu kegiatan olahraga, ada yang namanya wasit atau juri. Gitu. Jadi kalau untuk bola misalnya ya, itu ada wasitnya kan? Iya ada. Jadi kalau main bola nggak ada wasitnya, belum olahraga. Sama kalau kita olahraga lari, itu tuh namanya bukan wasit tapi namanya juri. Gitu, dia akan ngitung waktunya sama hal-hal yang ada di olahraga tersebut gitu. Jadi ada waktunya ya, rutin, kemudian ada misalnya ada tempat khususnya gitu. Jadi kalau melakukan olahraga badminton gimana Mbak? Lapangan badminton, bukan lapangan bola kan? Nah, kayak gitu. Jadi harus semuanya tuh harus itu sampai ada pelatihnya, sampai ada wasitnya, dan terakhir ada yang namanya prestasi. Jadi prestasi ini adalah bukan hanya kita harus ikut dong lomba antar kampung, enggak harus kayak gitu, tapi kita mendedikasikan waktu kita berolahraga seperti itu. Jadi yang selama ini banyak dilakukan adalah melakukan aktivitas fisik yang mirip dengan olahraga tertentu yang kita sebut dengan main bola, main futsal, badminton, berarti itu termasuk aktivitas fisik ya, belum ke olahraganya. Intinya setiap olahraga adalah aktivitas fisik, tapi tidak semua aktivitas fisik itu bisa kita sebut dengan olahraga seperti itu. Begitu ya teman-teman untuk perbedaan antara aktivitas fisik dan olahraga. Ini kan kita udah kenalin dok aktivitas fisik dan olahraga. Jenis-jenis, kita langsung masuk ya dok, cedera saat olahraga. Jenis-jenis cedera apa sih dok yang biasanya terjadi di saat kita olahraga gitu? Oke, kalau cedera itu kita mulai dulu dari definisinya. Cedera adalah adanya kerusakan jaringan, intinya seperti itu. Jadi harusnya sesuatu itu bagus, karena suatu hal itu jadi rusak gitu. Jadi misalnya nih otot ya, otot kita tuh kayak gini nih. Jadi harus saling apa ya, pokoknya padat gitu. Suatu saat ada kerusakan, cedera ya, seperti ini.
Renggang ya? Dia merenggang. Atau yang harusnya seperti ini jadi gini, jadi gede. Jadi dia bengkak. Nah intinya itu seperti itu. Jadi cedera itu bisa saja saat kita aktivitas sehari-hari, misalnya kerja, kita banyak duduk, atau kita banyak apa ya, misalnya bawa barang, itu kan juga bisa cedera gitu. Nah kemudian kalau untuk olahraga sendiri, kita kan udah tahu nih kita mau melakukan olahraga tertentu. Nah jadi kita harus untuk mencegah terjadinya cedera, kita harus melakukan paling tidak pemanasan. Wajib ya? Wajib, itu wajib. Semua jenis olahraga berarti wajib? Wajib, semua jenis olahraga wajib. Dan juga nanti itu di awal ya Mbak, di akhirnya harus ada pendinginan dong. Nah, wajib juga itu. berarti? Wajib juga. Jadi itu paket. Jadi kalau untuk pemanasan itu sekitar 10-15 menit sebelum melakukan olahraga gitu. Dan saya juga bilang itu ke teman-teman saya, biasanya tuh datang langsung main. Iya, gitu kalau kita kan? lihat orang yang awam gitu kan dok, kayak kita pernah main badminton gitu kan dok, begitu masuk lapangan duduk-duduk sebentar tanpa pemanasan langsung main. Ya itu sama teman-teman juga Salah gitu. ini dok. Harusnya datang dulu. Memang kalau untuk olahraga yang baik kita harus spare waktu dulu dong. Jadi misalnya kita main jam 8, jam 8 kurang 10, jam 8 kurang 15 datang dulu. Pemanasan dulu gitu. Ya. Ini kan biasanya datangnya telat, habis itu langsung main. Jadinya nanti potensi cedera akan lebih besar pada orang yang tidak melakukan pemanasan gitu. Sama kalau kenapa sih harus pendinginan? Karena setelah kita olahraga itu kan yang biasanya kayak denyut jantung, kemudian nafas itu kan semuanya naik semua tuh. Memang harus turunkan dulu. Sama caranya juga gitu, sekitar 10-15 menit baru pulang. Jangan habis main tek langsung ke bakso gitu kan, gitu kan. Pokoknya yang penting udah main, habis itu kita pergi kemana gitu. Misalnya nih dok, kan tadi kan pemanasan, terus baru melakukan aktivitas olahraga, terus pendinginan. Kalau kita skip di pendinginan dulu, itu tuh apa yang terjadi tuh dok? Ada khusus yang namanya itu laktat, nanti bisa kita bahas sendiri. Jadi penumpukan laktat itu akan terjadi pada saat setelah kita melakukan aktivitas fisik. Nah, laktat itu sama nih, dia kayak gumpalan gitu mbak. Kalau kita biarin, nggak kita kasih pendinginan, dia akan numpuk tuh. Jadi orang yang nggak pendinginan akan makin mudah cedera dan makin terasa capek dia kalau nggak ada pendinginan. Gitu. Karena kita ke topik ini kita bahas selanjutnya ya. Boleh. Biar teman-teman lebih paham juga antara kenapa kita wajib pemanasan sama pendinginan ya dok ya. Berarti kalau kita nggak tahu cedera jenis-jenis cedera tuh bisa bahaya juga ya dok ya. Iya bisa. Biar kalau kita udah tahu kan kita bisa lebih waspada, terus kita bisa melakukan penanganan apa sih yang bisa kita lakukan untuk cedera kita gitu ya dok ya. Dok, penyebab apa aja sih dok yang bisa terjadi saat kita olahraga? Cederanya itu apa aja sih cedera olahraga, penyebabnya? Kalau penyebabnya memang tergantung dari olahraga yang kita lakukan. Yang kedua adalah ada olahraga yang kontak sama non kontak mbak. Kalau yang kontak itu seperti bela diri, ya kan? Seperti itu. Kemudian olahraga seperti bola itu juga ternyata olahraga kontak, karena kita bisa berkontak dengan bola atau berkontak dengan pemain lain. Nah seperti itu. Jadi kita bedakan dulu non kontak sama kontak. Kalau non kontak yang lari kan? Gitu. Kemudian olahraga yang dipisahkan oleh jaring, badminton. Itu cederanya harusnya non kontak, ya kan? Atau bisa nih mukul kawannya sendiri kan nggak ada gitu kan? Nah gitu. Nah sama lari. Kemudian kalau untuk yang sering untuk kontak yaitu olahraga bela diri dan permainan yang beradu lah ya, yang bertanding itu udah pasti akan menyebabkan cedera. Biasanya kita selain pemanasan pendinginan kita menggunakan yang namanya alat-alat bantu mbak, kayak yang misalnya nih untuk lari ya, itu jangan diremehkan, kita harus pakai sepatu lari. Wajib ya sepatu lari. Kalau sekarang kan kebanyakan kerja lari pakai sepatu apapun aja yang jadi sepatu itu udah dimodifikasi sebagai ini sepatu jalan nih, ini sepatu lari loh.
saya sering ngasih itunya ke teman-teman karena saya juga main bola kan. Jadi ada futsal, ada mini soccer, ada bola. Ini tiga-tiganya ini beda loh sepatunya. Oh beda ya? Beda. Kalau saya pikir kalau yang mini soccer sama bola tuh mirip lah sepatunya. Kalau futsal kan, kalau saya futsal kan kayak sepatunya datar tuh kan, yang nggak kayak main di bola itu kan. Ternyata tiga main yang mirip-mirip ini sepatunya ternyata sepatunya beda. harusnya beda semua kayak gitu. Beda semua. Kenapa? Karena dengan dia kan bermain di alas yang berbeda tuh. Kalau futsal itu harusnya dia pakai interlock namanya. Tapi kita masih ada yang pakai karpet, pakai segala macam. Kemudian mini soccer itu menggunakan rumput sintetis. Iya. Kalau bola dia pakai rumput yang benar-benar rumput yang ditanam kayak gitu malah. Iya. Jadi kalau untuk lari juga kayak gitu. Lari itu kalau lari di lintasan nanti bawahnya tuh soalnya beda sama kita lari di jalan. Nah kayak gitu. Itu juga akan mencegah cedera dari saat langkah-langkah kita itu. Berarti penyebab cedera tuh karena dari faktor dari kitanya juga mungkin ya, Dok, ya. Kayak kita udah tahu kita mau lari tapi kita nggak pakai sepatu lari. Pakai sepatu bola. Ya kayak gitu. Kita mau olahraga badminton kita nggak pemanasan gitu ya, kayak itu Jadi, salah satu penyebabnya ya, Dok. Kita bisa mencegah cedera itu dari diri kita sendiri tuh mbak. Betul pertama tadi, jadi untuk olahraga ini kita pakai istilahnya itu gearnya ya, gearnya harus tepat kayak gitu. Iya, Dok, ya. Itu salah satu penyebab cedera olahraga karena kita nggak sesuai dengan yang kita mau lakukan ya. Iya seperti itu. Terus Dok, untuk mencegah dan mengatasi cedera saat olahraga tuh, Dok? Kalau untuk mencegahnya yang tadi itu mbak, kita pakai gear yang sesuai, sama satu lagi melakukan pemanasan dan pendinginan. Kemudian kalau saat itu sudah terjadi, nah itu beda lagi gitu. Jadi intinya tuh sebelumnya kita mencegah nih kan, tapi saat sudah terjadi ya udah kita akan melakukan yang namanya manajemen dari cedera olahraga seperti itu. Biasa tuh Dok, kalau pernah saya main badminton kan tiba-tiba kayak kram ototnya gitu tuh, Dok. Itu karena apa ya? Karena nggak pemanasan mungkin ya, Dok. Bisa saja. Kemudian kan olahraga seperti badminton itu kan dia menurut saya intensitasnya sedang sampai tinggi gitu kan. Banyak gerakan-gerakan yang maju mundur atau naik turun kan. Nah, gerakan-gerakan ini akan membuat otot itu teregang. Hal-hal itulah yang menyebabkan yang tadi itu disebut kram itu. Jadi ototnya itu menegang gitu. Karena dipaksa, yang biasanya biasa kan jalan biasa gitu, ternyata ada aktivitas fisik, nah dia akan meregang kayak gitu. Itu salah satu penyebabnya adalah itu. Terus Dok, pertanyaan terakhir nih Dok ya, apakah cedera ACL tuh bisa disembuhkan kan? ACL? Oh sebelum ke itu ada juga nih yang teman-teman mungkin di bahasa Inggrisnya itu strain sama sprain, pernah dengar nggak Mbak? Belum pernah ya? Jadi itu istilahnya tuh kayak kesleo terkilir gitu. Kesleo bahasa Inggris, kesleo gitu. Nah ini saya bawa ini. Oh, berarti alat peraga. Ya, ini tulang ya. Tulang ini. Jadi kalau yang kita sebut dia itu namanya yang sprain dulu ya. Sprain itu kesleo atau terkilir. Itu tempatnya itu adalah di sini nih. Pokoknya di dekat-dekat tulang. Gitu, antara tulang satu sama tulang lain, sama di sini ini kan ada kapsul sendinya. Jadi kalau ada kesleo atau terkilir itu tempatnya di sini, gitu. Jadi di dekat persendian dan antara tulang sama tulang, gitu. Kemudian satu lagi, nah ini otot ya. Nah kalau yang satu lagi ketegangan atau sprain itu di sini mbak, kayak kram segala macam ya. Jadi ototnya sama ini tendo. Tendo ini akan menghubungkan antara otot sama tulang. Gitu. Jadi kalau yang tadi itu kesleo di persendian sama di tulangnya, kalau yang untuk ketegangan adanya di otot sama di tendo. Ini yang saya bawa untuk yang di atas ya mbak ya, di lengan. Kalau yang mbak tanyakan tadi itu ACL itu adanya di tungkai di bawah. Dia itu ACL itu bahasa Inggris ya, anterior
apa ya, cruciatum ligamen ya, kalau di saya kan biasanya pakai bahasa Latin tuh mbak. Jadi saya dibalik tuh, jadi ligamen cruciatum anterior itu di lutut kita gitu. Itu memang paling sering terjadi pada atlet-atlet profesional mbak. Mau atlet bola profesional bisa kena, atau atlet badminton profesional juga kena, karena kan di lutut nih, dia kan numpuk kan, numpunya di pergelangan kaki sama di lutut. Nah, jadi tadi pertanyaannya apakah bisa sembuh atau enggak ya? Bisa sembuh atau enggak? Jadi ada derajat-derajatnya mbak, ACL grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Ada tingkatannya Ya, ya, ada tingkatan keparahannya. Jadi kalau ligamen itu adalah yang tadi nih mbak, yang tempatnya strain tadi ya. Jadi dia di tulang sini. Jadi yang menghubungkan antara tulang-tulang yang ada di lutut kita gitu. Jadi dia tuh awalnya teregang aja mbak, habis teregang lagi sampai yang derajat 3 itu udah putus. Oh, itu berarti Tapi sekarang udah canggih, bisa ya? jadi bisa disambung tiga gitu. Jadi bisa, tapi jangan sampai deh, karena itu sangat menyakitkan dan orang sampai nggak bisa jalan kan, karena yang di lutut ini ada putus ligamennya, ya itu akan sangat sakit dan menyebabkan banyak hal yang nggak bisa kita lakukan. Oke dok, sekarang dok mau tanya kesleo nih dok. Sebenarnya kan Kak, banyak biasanya kesleo gitu kita langsung dibawa ke tukang pijit tuh sebenarnya boleh atau enggak sih dok sebenarnya? Kalau di medis ya, saya memang nggak pernah menyarankan ke tempat pijat gitu. Tapi kan sekarang ada yang namanya fisioterapi seperti itu. Jadi modelnya itu juga mungkin sama-sama ada pijitan ya. Tapi setahu saya di fisioterapi itu ada banyak. Pertama fisik, jadi dia memang pijat. Yang kedua dia bisa pakai listrik enggak, jadi kayak listrik gitu. Kemudian yang ketiga ada yang pakai inframerah, pakai sinar kayak gitu dipanasin ya. gitu ya dok ya. Intinya itu yang benar itu adalah kita harus tahu dulu cederanya seperti apa, keseleonya seperti apa, ini bisa dipijit atau enggak, seperti itu. Enggak sembarangan. Iya, jadi kalau misalnya lu pokoknya dikit-dikit lu kok langsung pijit itu, kalau memang tidak pas ya, jadi malah makin bisa memperparah keselio atau cederanya seperti itu. Karena kan ada yang kesleo nih dibawa ke tukang pijit ternyata besoknya jadi bengkak. Iya, itu medicine down karena tidak pas waktunya. Tidak pas ya. Jadi kalau untuk kami kalau ada cedera biasanya malah didinginkan. Didiemin dulu gitu. Nah, didiamkan sama dikasih sama es gitu, dikompres es. Dikompres es. Ya, seperti itu. Itu kan untuk mendinginkan ya mbak. Sebenarnya kalau yang dipijit itu adalah memanaskan, ya kan? Kita gerakan-gerakan jadi panas, makanya itu jadi bengkak kalau tidak pas waktunya seperti itu. Jadi sebenarnya kita kesleo kita nikah dulu misalnya udah oke. Nanti Tapi dibawa dulu ke mana, ke medis lah ya, bisa ke perawat atau ke dokter, nanti diperiksa dulu. Oh ini boleh dipijit, oh ini nggak, jangan dipijit nggak apa-apa kok, nanti berapa hari sembuh sendiri. Yang penting adalah yang pertamanya itu mbak, saat terjadi kesleo atau cedera itu datang dulu ke vaskes, nanti kami periksa dulu baru bisa ditentukan. Bahaya juga kan kalau kesleo kan malah makin bengkak. Iya, tapi kalau pas waktunya juga bisa kadang-kadang bagus juga gitu. Jadi setelah 4 hari baru istilahnya kan dilurus-luruskan ya ini otot-ototnya seperti itu. Itu dok, lalu ada nggak sih dok cedera yang parah atau yang nggak bisa sembuh sama sekali gitu? Ya, kalau yang tadi kan dari awalnya definisi cedera itu adalah kerusakan jaringan mbak. Jadi sama nih, ini kan kita lihat masih bagus nih. Jadi kalau otot ini juga bisa sobek. Nah itu parah. Sama kalau di tulang, ada pernah dengar patah tulang mbak? Iya. Nah itu. Jadinya kalau di otot itu ototnya sobek. Tapi kalau di tulang nanti tulangnya ini patah. Itu tingkatan terparah dari cedera. Kalau yang patah tulang tuh yang kayak biasa kita udah nggak bisa itu dipasang pen gitu ya? Ya itu nanti kan dia kepisah nih ya. Jadi dia ada yang retak aja tuh mbak, nggak dia apain. Tapi ada yang sampai dia kepisah, sampai benar-benar patah. Pisah ya itu harus disambung lagi dong. Gitu. Oke deh, sebelum kita ngakhirin obrolan kita hari ini dok, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang hobi olahraga, bukan hobi sih, olahraga gitu, suka olahraga suka ya, olahraga
kayak yang cuma ibaratnya main bola atau main badminton, terus yang lagi booming sekarang kan mini soccer nih dok. Nah, ada nggak tips atau triknya gimana sih buat kawan-kawan agar terhindar dari cedera saat olahraga? Baik, terima kasih. Yang pertama umum ya. Jadi kita itu untuk menjaga kesehatan diperlukan minimal 3 hal. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Itu apapun aktivitas fisiknya ya. Mau yang suka olahraga bola silakan, yang mau suka lari silakan, seperti itu. Itu untuk orang dewasa 1 minggu itu harus 1,5 jam minimal. Untuk waktunya tuh dok? Nah, 150 menit berarti 2,5 jam. 2,5 jam. Itu bisa dilakukan bagusnya pagi, siang atau malam. Biasanya juga kita temuin nih dok, olahraga yang malam gitu. Ya, intinya itu adalah 2,5 jam ini harus dilakukan terbagi-bagi. Nggak boleh langsung 2 jam, langsung 2,5 jam. Terus dibagi ya dok ya. Ya mungkin teman-teman yang kalau di zaman dulu itu ada yang namanya pelawak tuh namanya Benjamin S. Oh iya, tahu. Dia lumayan legend tuh. Nah dia itu pas main bola langsung meninggal. Iya, benar. Kemudian yang baru mantannya BCL. Iya, Asraf. Ya. Iya, jantung. Dia melakukan nge-gym langsung 2 jam. Gitu. Itu kan masih muda juga kan, maksudnya nggak setua Benjamin saat dapat serangan gitu. Berarti kita nggak boleh dipoles terus langsung Iya 2 jam gitu ya, betul. dok, ya? Jadi misalnya kan harus 150 menit ya, 150 menit ya. Boleh 5 kali 30 menit atau 30 menit 50 menit kali 3 itu seperti itu. Untuk waktunya khusus di teman-teman yang ada di daerah Katulistiwa atau daerah dengan kabut asap, ini pesan. Jadi kalau memang sedang lagi musim kabut asap, tidak melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Tapi saya juga gitu kok, kalau lagi saya kan rutin, saya setiap Rabu itu futsal, setiap Sabtu atau Minggu itu saya main bola. Tapi kalau saat kabut asap, saya bilang ke pengelola tuh nggak usah main dulu, karena kan percuma. Kita lari, kita yang masuk asap. Seperti itu. Kemudian waktu pagi yang tidak dianjurkan adalah siang hari, karena kan nanti kena apa ya, kena yang namanya UVB seperti itu. Jadi pagi boleh, sore boleh, malam boleh, yang penting teraturnya enggak. Ya, itu yang dari satu, dari aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah jaga pola makan kita. Itu yang ketiga adalah istirahat. Jadi tidur itu harus untuk orang dewasa itu minimal 7 atau 8 jam sehari. Kalau misalnya siang itu sempat tidur sejam itu bisa dihitung. Jadi misalnya bisa pas hari Sabtu atau Minggu pas lagi itu ada bisa istirahat, oh berarti malamnya bisa berkurang seperti itu. Itu mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih. Demikian kawan-kawan obrolan kita hari ini, semoga bisa diambil manfaatnya buat kawan-kawan yang memang lagi hobi olahraga, gym, mini soccer atau apapun. Semoga ini bermanfaat, membantu teman-teman untuk lebih waspada agar terhindar dari cedera saat olahraga. Terima kasih dokter untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.